sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang still. Luar biasa semangatnya. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah online pada hari ini, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Dan adik-adik jangan lupa ya, doakan di rumah supaya virus corona ini cepat berlalu, supaya adik-adik dapat beribadah seperti biasa di gereja. Pasti kakak-kakaknya rindu kan Kak? Pastilah Kak. Oke ya adik-adik, jangan lupa didoakan, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik di rumah kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, ditutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, untuk berkat-Mu yang begitu indah pada hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, walaupun kami belum bisa beribadah di rumah-Mu ini, tapi kami percaya kami akan segera beribadah kembali di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tetapi kakak mau ajak adik-adik itu semangat untuk bernyanyi. Oke adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, jawabannya Siap. oke adik-adik, jangan lupa ya. Laskar Kristus, Siap. kita bernyanyi dari Terbit Matahari dan Bapak Abraham. Tepuk tangannya ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya yuk adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kita ulangi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar tetap Berdiri. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sesaat lagi kita akan mengucapkan titah. Tetapi kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Ditepuk ya adik-adik tangannya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi ya, lebih semangat.
kita mengucapkan kita, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang selama di rumah masih sering melawan atau tidak menurut kepada orang tuanya? Mungkin masih ada ya Kak? Pasti masih banyak ya Kak ya. Misalnya disuruh cuci piring, iya Mak katanya, tapi nggak dicuci-cuci juga. Nah, hari ini kakak mau mengingatkan adik-adik kembali lagi nih, supaya mengikuti atau menuruti kata-kata orang tuanya. Bukan hanya orang tua di rumah ya kakak, tapi juga di lingkungan sekitarnya atau dimanapun berada. Seperti kita yang keberapa nih? Keberapa ya Kak? Ke-9. Salah. Jadi Kak? Yang keberapa Kak? Oh iya. Ayo kita ucapin sama-sama. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin ya. Jangan lupa untuk dilakukan, jangan hanya dikatakan saja. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik ambil sikap berdoa ya. Shalom anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan khotbah kita, renungan kita pada minggu ini. Tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, hingga pada hari yang Kau kuduskan ini, pada hari Minggu ini, Tuhan persekutukan kami di dalam kebaktian anak sekolah minggu di tengah gereja. Berkati kami semuanya Tuhan, hati dan pikiran kami menjadi pendengar yang baik tentang firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, mari kita buka nats renungan kita pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan, tolong diikuti dan diperhatikan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Saya mencoba merumuskan ada 3 yang mau disampaikan renungan kita pada minggu ini. Yang pertama ayat 3 yang mengatakan demikian, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka. Yang mau diartikan dengan milik pusaka adalah anak-anak warisan daripada Allah. Warisan itu harus dijaga, seperti contoh warisan orang Jawa itu biasanya disebut dengan jamu. Itu harus dilestarikan. Dan sampai sekarang jamu itu masih ada. Kalau orang Batak bilang budaya orang Batak yang harus dilestarikan karena dia adalah barang pusaka, harus dirawat, diurus. Ada namanya dalam orang Batak dalihan natul. Mungkin anak-anak sekolah minggu belum sampai ke situ, tetapi ada budaya-budaya yang harus merawat warisan pusaka nenek moyang. Sama dengan nats kita, kalau dikatakan pemazmur, anak-anak itu adalah pusaka dari Allah, maka dia harus dirawat, harus diberi makanan yang bergizi, harus diatur tata cara hidup dan lain sebagainya, karena dia adalah pusaka dari Allah. Bayangkan kalau orang kita Jawa sampai sekarang memakai jamu sebagai warisan, barang pusaka orang Jawa dijaga dan dirawat hingga menjadi suatu budaya yang harus dilestarikan. Begitu mahalnya kita diberikan oleh Allah. Jadi anak-anak itu, anak-anak sekolah minggu adalah pusaka, warisan yang harus dididik, dirawat, diberi sesuatu yang bisa terawat hingga pada masa tuanya. Maka dia menjadi barang pusaka begitu berharga yang berasal dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini buah kandungan atau upah atau apresiasi dari Tuhan. Buah kandungan, misalnya adik-adik sekolah minggu kan tahu kan, kalau ada seorang keluarga yang menikah tetapi tidak punya anak, maka Tuhan mengatakan di sini bahwa anak yang diberikan itu adalah buah kandungan bagi keluarga itu. Buah kandungan itu 8 bulan, 9 bulan, maka dia harus dirawat di situ. Orang tuanya harus bertanggung jawab merawat dia selama dalam kandungan. Selama dalam kandungan. Maka banyak dokter kandungan yang khusus merawat anak dalam kandungan. Bayangkan sendiri kalau misalnya kau adik-adik dalam kandungan mamamu harus dirawat. Tidak bisa makan ini dengan sembarang, tidak bisa bergerak dengan ini dengan sembarang. Selama 8 bulan kita dirawat dalam kandungan seorang ibu. Kita dituntun, orang tua pergi ke gereja, kita dibawa dalam kandungan. Orang tua ke ladang, orang tua ke kantor, orang tua kemana-mana. Maka selama itu kita dirawat. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan Tuhan namanya buah kandungan. Maka anak yang dititipkan tadi sebagai pusaka tadi, warisan yang harus dijaga, warisan yang harus dirawat, diberikan dalam kandungan seorang ibu, maka dia harus dirawat dan diurus. Yang ketiga dikatakan dalam nats kita adik-adik sekolah minggu, dikatakan di sini anak-anak itu digambarkan seperti anak panah yang dipakai seorang pahlawan. Misalnya kan seperti ini kan, pahlawannya memakai anak panah.
demikian. Maka dia harus diarahkan kemana dia harus ditembakkan, kemana harus dia diluncurkan untuk sasaran tertentu. Dan anak panah itu tergantung dengan sang pahlawan. Maka kalau kita menggambarkan bagaimana anak-anak sekolah minggu itu tergantung kepada orang tuanya sebenarnya. Mau nggak dia diarahkan? Yang pasti setiap orang tua melihat anaknya, ini adalah barang pusaka, ini adalah buah kandungan yang harus diarahkan tepat sasaran. Oh, ini anak saya ini mau jadi tentara, anak saya ini mau sarjana teknik, anak saya ini menjadi dokter, dan lain sebagainya. Maka anak tadi harus bersedia dituntun, diarahkan, dibidikkan orang tuanya menuju sasaran tertentu. Nah itu. Maka anak-anak sekolah minggu harus menuruti dan taat kepada orang tua. Karena orang tua itu tidak mungkin mencekoki anaknya dengan yang tidak baik. Orang tua pasti berharap bagaimana anak saya ini nanti supaya menjadi dokter. Pasti itu. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya jadi berandalan, tidak mungkin. Maka arahan dari orang tua itu seperti pahlawan tadi mengarahkan anak panah kena kepada sasaran. Demikian setiap orang tua. Tergantung sekarang anaknya. Oh, jangan pulanya bapaknya, mamanya sudah diberi uang sekolah, sudah diajari, disuruh mandi, disuruh mencuci piring, disuruh seperti ini. Anak-anak sekolah minggunya tidak mau. Oh, salah. Karena anak itu tergantung kepada orang tua. Anak panah tadi tergantung kepada pahlawan. Maka dia harus mau diarahkan, dituntun seperti harapan orang tuanya. Dan ingat itu, harapan orang tua selalu yang terbaik bagi anak-anak. Maka dikatakan di dalam ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Berbahagialah setiap anak-anak yang mau dituntun orang tuanya, setiap anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, setiap anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan lalu menghidupinya, maka dia adalah orang yang berbahagia. Tidak mungkin orang yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang taat kepada orang tua lalu hidupnya tidak berbahagia. Ini jaminan dari Tuhan. Setiap orang yang taat dengan orang tuanya, dengan firman Tuhan, maka dia adalah orang yang berbahagia. Maka ingat, dalam naskah renungan kita ada 3 pokok tadi yang mau disampaikan. Anak itu adalah pusaka, warisan dari Tuhan. Anak itu adalah buah kandungan, dan anak itu harus tergantung kepada firman Tuhan, kepada orang tua supaya dia berbahagia. Berbahagialah orang, anak-anak sekolah minggu yang taat dengan firman Tuhan, yang takut dengan Tuhan, yang mau menuruti nasihat orang tua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan telah berbicara kepada kami, menyapa kami anak-anak sekolah minggu hingga pada saat ini, supaya kami semakin merenungkan kehadiran kami di tengah keluarga kami masing-masing, bahwa kami adalah pusaka warisan dari Tuhan yang dikandung oleh sang ibu, dibawa kemana-mana dan memampukan kami tahu begitu besarnya perjuangan ibu kami merawat, mendidik dan mengarahkan kami. Kiranya kami jadi anak sekolah minggu yang mau mendengarkan orang tua, yang mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, nasihat guru-guru kami, dan terlebih firman Tuhan yang senantiasa menyapa setiap kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur kehadiran Tuhan. Sertai dan berkati kami. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang diberikan oleh Abang Pendeta tadi kita laksanakan ya di kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi
anak Tuhan yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan, kita akan bernyanyi, tetapi sebelum kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berjanji. Kira-kira janji apa ya kak? Biasa. Oke, kakak ucapin dulu, nanti adik-adik ikutin ya. Sebelumnya ngasih persembahan itu pakai tangan apa ya kak? Tangan kanan. Pakai tangan kanan. Coba semuanya adik-adik di rumah angkat persembahannya pakai tangan kanan. Oke, ikuti janjinya ya. Tuhan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. dengan tidak berbohong. Nah, adik-adik jangan lupa ya, dengan tidak berbohong. Oke, kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, jangan lupa tepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dari sekolah minggu semuanya kita melipat tangan untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali untuk minggu depan dalam acara kebaktian sekolah minggu yang akan diadakan di resort kita. Untuk itu anak sekolah minggu depan kita siap untuk menonton kembali. Shalom.